Israel secara brutal menyerang kafe dan pasar di Gaza, Palestina. 34 orang tewas akibat serangan rudal tersebut. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita uang sebanyak 1,3 triliun rupiah terkait dengan hasil korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Puluhan anak tak masuk jalur domisili. Ratusan warga Pamulang menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Camar Haenda, kita awali iNews Sore dengan informasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Israel sudah menyepakati proposal gencatan senjata dengan Hamas yang ditawarkan Amerika Serikat. Gencatan senjata rencananya akan berlangsung 60 hari. Melalui akun sosial medianya, Donald Trump menyebut bahwa Israel telah menyetujui proposal gencatan senjata yang ditawarkan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut juga sudah diberikan kepada perwakilan Qatar dan Mesir untuk selanjutnya disampaikan ke Hamas. Trump meminta Hamas menerima proposal gencatan senjata selama 60 hari di Gaza untuk meredam agresi Israel. Jika Hamas menolak, Trump juga mengatakan bahwa semuanya akan menjadi lebih buruk. Di tengah rencana gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, Israel secara brutal menyerang kafe dan pasar di Gaza, Palestina. Akibatnya 34 orang tewas akibat serangan rudal tersebut. Serangan mematikan menghantam kafe Al-Baqa, sebuah kafe di pinggir pantai Gaza pada Senin waktu setempat. Pasca serangan, nampak asap tebal mengepul tinggi, sementara warga berlarian berupaya menyelamatkan diri. Akibat serangan ini, kafe yang sedang dipenuhi wanita, anak-anak, dan wartawan porak-poranda. Total 34 orang meninggal dunia dan 50 orang terluka parah. Salah satu korban tewas adalah jurnalis Ismail Abu Hatab. Diketahui, kafe Al-Baqa kerap dikunjungi oleh wartawan dan pelajar untuk mengakses internet dan mengisi daya ponsel. Untuk membahas informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah, Dina Sulaiman. Selamat sore. Selamat sore, Bu Dina. Baik, selamat sore Mas Camar. Baik, Bu Dina, kalau kita lihat bahwa yang sudah ditawarkan oleh Amerika Serikat terkait dengan gencatan senjata, apakah hal ini adalah langkah yang tepat? Baik, ya seperti sebelumnya sebelum bulan Maret ya, itu Trump juga sudah membantu untuk tercapainya gencatan senjata dengan bantuan Qatar tentu saja dan beberapa negara Arab seperti Mesir. Tapi yang kita lihat apa yang terjadi waktu itu, Hamas sudah melepas beberapa sandera sesuai kesepakatan dan orang-orang Palestina juga ada yang sudah dibebaskan oleh Israel. Tapi yang terjadi adalah Israel kembali membombardir Gaza sampai hari ini. Dan kemudian Trump kembali menawarkan gencatan senjata tapi hanya 60 hari. Artinya apa? Pihak Amerika Serikat dan juga seandainya disetujui oleh Israel itu hanya menginginkan kembalinya sandera, tapi tuntutan dari pihak Palestina itu diabaikan. Di awal pastilah mereka mengatakan oke, nanti akan ada penghentian serangan, tapi buktinya selama ini bukan hanya kali ini saja di periode genosida yang dari 2023 sampai sekarang, tapi di tahun-tahun sebelumnya itu kan memang Gaza sudah berkali-kali dibombardir dan akhirnya
berakhir dengan gencatan senjata. Tapi kemudian juga dilanggar lagi oleh Israel. Israel kembali membombardir Gaza. Sehingga apapun yang ditawarkan oleh Amerika Serikat sebenarnya tidak akan menyelesaikan persoalan secara sustainable, secara berkepanjangan ya, berkelanjutan. Hanya akan meredakan konflik sementara saja, tapi kemudian Israel dibiarkan kembali oleh Amerika Serikat untuk melanjutkan genosidanya di Gaza. Baik, Bu Dina, apakah artinya menurut Anda perlu ada kondisi minimal yang dilakukan untuk gencatan senjata, misalnya kalau ada pengawasan ataupun juga sanksi ketika ada sesuatu yang dilanggar? Iya, harusnya demikian ya. Kalau kita lihat sebelumnya perjanjian gencatan senjata itu kan direncanakan 3 tahap ya. Di tahap pertama itu ada pelepasan sandera dan itu sudah dipenuhi permintaannya oleh pihak Hamas. Tapi kemudian yang diminta oleh Hamas kan Israel keluar dari Gaza, tidak lagi membombardir Gaza dan perbatasan dibuka. Yang terpenting sekarang kan itu ya, betul-betul orang Gaza sekarang betul-betul kelaparan dan kalau mereka mengantri makanan, ingin mendapatkan makanan di pusat distribusi yang dikelola oleh Amerika dan Israel, mereka malah ditembaki. Nah, artinya melihat pengalaman ini, Israel selalu melanggar dan Amerika selalu membiarkan saja pelanggaran tersebut. Perlu ada upaya dari komunitas internasional yang betul-betul berdampak. Dewan Keamanan PBB itu seharusnya mengeluarkan resolusi yang sebenarnya memang sudah diatur ya di Piagam PBB nomor 41 dan 42 ya, yang menyatakan bahwa sebuah negara yang sudah melanggar Piagam PBB, sudah melakukan kejahatan kemanusiaan itu seharusnya dijatuhi hukuman sanksi ekonomi. Kemudian kalau itu tidak mempan ya, tidak menghentikan, itu PBB bisa melakukan serangan menggunakan serangan militer. Nah, ini yang harusnya diimplementasikan ya oleh PBB. Karena kalau tanpa sanksi, tanpa tekanan yang keras kepada Israel, itu Israel rekam jejaknya jelas ya, akan selalu melanggar perjanjian apapun yang dia setujui. Baik, Bu Dina, saya mau pertegas apa yang Anda sampaikan tadi berkaitan dengan komunitas internasional. Kalau berbicara lebih spesifik lagi mengenai negara-negara Muslim yang ada di sekitar Palestina dan juga Israel, apa yang perlu dilakukan? Sebenarnya ada satu kekuatan besar yang dimiliki oleh negara-negara Muslim, bukan hanya terbatas yang di sekitar Palestina saja, tapi di negara-negara lain, termasuk negara-negara non-Muslim juga ya. Seluruh dunia sebenarnya punya power untuk menekan Israel, untuk memaksa dia agar menghentikan genosidanya di Gaza. Apa itu? Kekuatan ekonomi. Ya, perang itu butuh dana, perang itu butuh suplai logistik. Selama dana masih mengalir, selama suplai logistik masih mengalir, ya rezim Zionis akan melanjutkan terus genosidanya, karena memang tujuannya bukan hanya sekedar melepaskan sandera. Sandera itu alasan saja. Mereka betul-betul ingin mengosongkan Gaza sebenarnya, karena ingin menduduki Gaza. Sehingga kalau komunitas internasional kompak memberikan tekanan ekonomi, menghentikan sementara perdagangan dengan rezim Zionis Israel, itu dalam sekejap ekonominya lumpuh dan dia akan menghentikan perang. Kan gitu ya. Baik, apakah salah satu implementasi tekanan ekonomi adalah juga dengan boikot produk Israel? Boykot itu salah satu tekanan ekonomi yang sangat efektif, ya. Tapi selama ini kan kebanyakan dilakukan di level civil society, di masyarakat saja. Sudah ada dampaknya, banyak sekali investor yang akhirnya gulung tikar di Israel ya, dan bisnis dan perekonomian di Israel sekarang sangat memburuk. Tapi ini bisa dipercepat kalau tindakan ini dilakukan di level negara. PBB baru-baru ini sudah mengeluarkan ya perusahaan-perusahaan apa saja yang berkontribusi kepada genosida, dan itu bukan sebatas perusahaan Israel saja, tapi perusahaan manapun yang berkontribusi kepada Israel untuk melanjutkan genosidanya di Gaza. Saya pikir negara-negara, pemerintah Indonesia dan pemerintahan negara lain perlu menindaklanjuti laporan ini dan melakukan pemutusan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan itu supaya Israel dapat ditekan sesegera mungkin,
karena kata-kata sudah cukup ya, diplomasi, semua tekanan, kecaman itu tidak ada yang mempan. Berarti kan harus ada hukuman yang keras ya kepada Israel. Oke. Baik, adanya sanksi yang tegas. Tapi kalau kita berbicara tentang gencatan senjata yang mungkin terjadi di masa lampau atau di konflik lain, apakah ada yang bisa kita jadikan sebagai parameter ataupun juga contoh idealnya seperti apa gencatan senjata yang baik? Ya, gencatan senjata itu akan sustain gitu ya, akan menjadi sebuah perdamaian yang jangka panjang. Perdamaian itu bukan berarti berhentinya perang, enggak. Perdamaian itu adalah ketika keadilan ditegakkan. Kalau dimaknai perdamaian itu hanya berhentinya perang, tapi keadilannya enggak ditegakkan, penjajahan masih berlangsung, itu pasti akan muncul lagi peperangan baru, karena orang-orang yang ditindas pasti akan terus melawan. Berarti kalau memang menginginkan perdamaian abadi, menginginkan situasi ini betul-betul selesai, tidak ada lagi kekerasan di sana, ya tegakkan keadilan. Nah, gencatan senjata yang berkeadilan ini hanya bisa dicapai kalau hak-hak orang yang tertindas, hak-hak orang yang diduduki, bangsa yang sedang diduduki itu diberikan. Artinya apa? Mediatornya harus orang-orang yang adil, harus negara yang adil, bukan negara yang memihak salah satu pihak gitu ya. Kalau di sini seandainya Amerika yang menjadi mediator, sudah jelas Amerika pro Israel, pasti tidak akan mengupayakan keadilan di antara kedua pihak ini, sehingga gencatan senjata kalaupun ada seperti yang sekarang disampaikan kan cuma 60 hari. Terus maksudnya gimana? 60 hari mau dibom lagi, kan itu tidak masuk akal ya. Dan pihak Palestina sendiri juga sebenarnya dari awal tidak ingin ada gencatan senjata sementara. Mereka inginnya berhenti selamanya, tidak ada lagi blokade ke Gaza, tidak ada lagi penyerangan terhadap Gaza. Oke, sampai dengan saat ini masih terus terjadi genosida di Palestina. Bagaimana sebetulnya peran aktor non-negara? Kalau kita tadi bilang negara, ada Israel, ada Amerika, tapi bagaimana dengan aktor non-negara seperti kelompok-kelompok organisasi kemanusiaan seperti United Nations atau Liga Arab? Apa yang perlu mereka lakukan supaya gencatan senjata ini bisa efektif? Ya, kalau bicara soal PBB, soal Liga Arab itu kan sebenarnya kumpulan negara-negara ya. Pada akhirnya mereka punya kekuatan untuk melakukan tindakan kolektif. Ya selama ini kita lihat PBB, Liga Arab, Oki itu terbatas pada seruan, pada himbauan, pada kecaman gitu ya. Tidak ada tindakan yang tegas. Misalnya yang tadi itu, kalau misalnya Liga Arab ini bisa kompak di antara mereka untuk menghentikan perdagangan ya, kerjasama ekonomi dengan Israel, itu akan ada dampaknya. Kalau sekarang kan masih belum terlihat. Justru kalau aktor non negara kita lihat bagaimana yang betul-betul membantu itu justru malah milisi-milisi bersenjata ya, yang bisa memberikan tekanan kuat. Misalnya kita lihat Hizbullah dulu ya, sekarang masih ada mereka setelah diserang juga oleh Israel, mereka masih ya ada proses konsolidasi. Terus kita lihat bagaimana milisi di Irak itu juga membantu dengan cara menyerang pangkalan militer Amerika ya di Irak dan di Suriah. Maksudnya apa? Karena Amerika kan mendukung Israel, jadi mereka bisa membantu dengan cara menyerang Amerika Serikat. Dan kemudian kita lihat bagaimana Ansarullah Yaman juga membantu dengan mengirimkan ini ya rudal ke Israel. Nah, ini peran aktor-aktor non-negara, saya pikir ini cukup signifikan ya, membuat Israel kewalahan juga, dan kita lihat bagaimana orang-orang Israel akhirnya eksodus ya, karena mendapatkan serangan tersebut, dan ketika orang-orang Israel keluar, bisnismen keluar, investor keluar, nah ini akan semakin memperlemah ekonomi Israel, sehingga ya kita sih, kalau saya optimis jika situasi ini terus berlanjut ya, maksudnya tekanan-tekanan dari berbagai lini itu terus berlanjut ya, rezim Zionis Israel pada akhirnya bisa dikalahkan. Baik, Bu Dina, penjelasan Anda ini semakin menarik, namun kita akan jeda sejenak. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini kami akan segera kembali, tetaplah di iNews Sore.
Pejabat Israel memperingatkan Hamas operasi militer di Gaza akan ditingkatkan jika negosiasi gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera tidak segera berlanjut. Apabila kelompok tersebut menolak menyepakati proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan, Israel mengancam wilayah Gaza berubah menjadi debu. Sementara Israel memerintahkan penduduk sipil di daerah-daerah tambahan kota Gaza mengungsi ke wilayah selatan, yang menandakan persiapan untuk kemungkinan perluasan serangan darat tentara. Amerika Serikat mendorong gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas. Sebelumnya, Hamas telah meminta jaminan untuk gencatan senjata agar mengakhiri perang Israel dan penarikan semua pasukan Israel dari Gaza. Namun Israel menolak memberikan komitmen tersebut. Selain itu, Hamas mengeluarkan usulan balasan yang meminta agar negosiasi gencatan senjata dan agar pemerintah Trump menjamin perundingan untuk mencapai penyelesaian akhir perang. Dan pemirsa, kami masih akan membahasnya bersama dengan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Bu Dina, selamat sore kembali. Iya, selamat sore Mas Jamar. Ya, Bu Dina, kalau misalnya Amerika Serikat ini masih dianggap dan juga dicurigai, atau mungkin saat ini kita bisa bilang sudah pasti berpihak, lantas apakah Palestina memiliki opsi lain sebagai mediator? Atau Anda mungkin punya nama negara yang bisa ditunjuk? Iya, kalau sebenarnya syarat mediator itu antara lain dia punya power ya. Dia punya power untuk membuat dua pihak yang sedang diusahakan untuk didamaikan itu mau menyetujui pasal-pasal dalam gencatan senjata itu. Tentu saja dalam hal ini si mediator itu harus mengupayakan agar pihak yang lebih kuat, pihak yang punya power lebih itu memberikan konsesi yang lebih besar. Ya, misalnya dalam situasi sekarang Israel versus para pejuang Palestina. Dari sisi persenjataan, dari sisi dana, itu kan sudah jelas Israel yang lebih kuat di sini kan. Seharusnya Israel yang memberi konsesi lebih, bukan malah pihak Palestina yang ditekan untuk menyetujui hal-hal yang diinginkan oleh Israel. Nah, mediator yang baik itu seperti itu, sehingga kedua pihak mau berada di tengah, berada yang tadinya di kiri dan di kanan, kemudian dia mau mendekat ke tengah. Prosesnya seharusnya seperti itu. Tapi kan kemudian yang terjadi sebelum ini itu adalah penipuan ya. Hamas sudah bersedia melepaskan sandera dengan persyaratan yang katanya akan dipenuhi oleh Israel, tapi kan tidak dipenuhi. Itu masalahnya kan. Nah sekarang kembali lagi ditawarkan 60 hari. Tapi tidak ada janji bahwa ini adalah penghentian total dari serangan Israel. Hanya 60 hari. Nah itu dari pihak Hamas tentu saja akan menolak kalau hanya sebatas seperti itu. Kenapa? Karena memang yang namanya bangsa terjajah pasti akan terus melawan. Nah sekarang siapa nih mediator yang kira-kira netral? Kalau kita lihat sebelum ini itu kan ada China ya. China itu punya power dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi citra, ya dia lebih netral citranya dalam konflik-konflik di Timur Tengah sehingga pernah berhasil ya mendamaikan Iran dan Arab Saudi. Saya pikir itu. Tapi kalau misalnya apakah Qatar atau Mesir itu punya power juga, saya pikir kurang karena kedua negara ini kan sebenarnya juga inferior terhadap Amerika Serikat sehingga mereka akan lebih memperhatikan permintaan Amerika Serikat. Oke, mediator yang memang seharusnya punya power begitu ya Bu Dina ya. Bu Dina, berbicara tentang Amerika yang memang kita ketahui sebagai sekutu utama dari Israel. Bagaimana tanggapan Anda mengenai Amerika Serikat antara negara, sikap negara dan juga warga ataupun juga publik domestik? Karena di Amerika Serikat sendiri tentunya terjadi gejolak, tidak semua warga Amerika juga mendukung Israel. Apakah ini juga akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah Amerika? Baik, 2 tahun genosida yang terjadi ya sejak 7 Oktober sampai hari ini itu kalau kita bisa sebut hikmah mungkin ya, itu adalah terbukanya mata orang-orang Amerika Serikat dan orang-orang di Eropa tentang hakikat dari rezim Zionis ini, bahwa mereka itu ternyata adalah penjajah, bahwa mereka melakukan kejahatan kemanusiaan, bahwa mereka seolah tidak tersentuh oleh hukum. Nah,
ini yang membuat rakyat di Amerika Serikat dan di Eropa itu kalau berdemonstrasi mendukung Palestina itu luar biasa ya, besar-besaran mereka demonstrasinya karena mereka merasakan langsung bahwa ternyata APBN negara mereka itu sebagian justru dipakai untuk menyumbang Israel dan kemudian juga persenjataan hasil industri senjata mereka ternyata disuplai ke Israel. Nah itu membuat mereka melakukan demonstrasi dan upaya-upaya langsung ya, misalnya datang ke depan Gedung Putih, kemudian datang ke satu persatu ya anggota parlemen didatangi meminta mereka untuk berhenti mempersenjatai dan mendanai Israel. Dan ini saya pikir dampaknya terlihat bagaimana kemarin ya waktu konflik Iran dan Israel. Kita lihat bagaimana Trump itu ya bisa disebut ogah-ogahan gitu ya membantu Israel. Karena apa? Di dalam negeri dia ditentang oleh pendukungnya sendiri. Karena kan pendukung Trump itu dijanjikan bahwa Amerika tidak akan berperang lagi di Timur Tengah. Kan gitu ya, makanya sekarang ini pun Trump berusaha tanda kutip mendamaikan itu sebenarnya untuk kepentingan politik dia di dalam negeri ya, untuk menunjukkan kepada pendukungnya bahwa ya dia mengupayakan perdamaian di Timur Tengah. Tapi kalau masih tetap standpointnya adalah lebih berat ke Israel, lebih mendukung Israel, ya tentu saja gencatan senjata yang adil tidak akan terwujud. Baik, Bu Dina, saya izin konfirmasi mengenai pernyataan Anda yang menyebut bahwa gencatan senjata ini seringkali dijadikan sebagai alat legitimasi untuk serangan Israel berikutnya. Bisa Anda jelaskan mengenai hal tersebut? Sebenarnya kan gencatan senjata, yang namanya gencatan senjata itu ada poin-poinnya yang disepakati gitu ya, ada hitam di atas putihnya kan gitu. Nah, selama ini ada saja yang dipakai oleh Israel untuk kembali menyerang gitu. Tapi itu alasannya sebenarnya dibuat-buat gitu ya. Bahkan sebelumnya yang terakhir ya, yang Maret kemarin itu sama sekali tidak ada alasan sebenarnya untuk Israel menyerang. Memang secara sengaja setelah pertukaran sandera selesai langsung saja Israel menyerang tanpa alasan. Nah, jadi kalau kita bicara soal Israel itu sudah 77 tahun ya, sudah terbukti Israel itu memang tidak menginginkan perdamaian. Jadi berharap bahwa Israel patuh pada perdamaian itu sudah tidak bisa lagi. Sehingga sebenarnya pertanyaannya dengan cara apa sih situasi ini berhenti gitu ya? Jawabannya adalah dengan keruntuhan rezim Zionis Israel. Kita bicara rezimnya ya, kita bicara pemerintahnya. Ketika pemerintahannya itu runtuh atau bubar, itu akan terbuka peluang untuk membentuk pemerintahan baru dengan referendum yang melibatkan semua orang, dengan semua agama yang ada di sana itu bisa hidup bersama dalam damai dan demokratis. Baik, Bu Dina, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini, kita akan menyimak informasi mengenai puluhan anak Palestina yang meninggal dunia akibat kekurangan gizi akut atau malnutrisi di Gaza. Hal tersebut terjadi akibat blokade Israel sejak Oktober 2023 lalu. Puluhan anak Palestina meninggal dunia akibat kekurangan gizi akut atau malnutrisi di Gaza di bawah blokade Israel sejak Oktober 2023. Akibat blokade Israel tersebut, beberapa wilayah di Gaza kekurangan pasokan makanan hingga susu untuk bayi. Pihak Rumah Sakit Nasser di jalur Gaza Utara merekam situasi yang menunjukkan beberapa keluarga yang memiliki anak-anak yang menderita malnutrisi. Seorang ibu menyebutkan anaknya kekurangan gizi selama 1 tahun ini dan dirinya menyebut bahwa anaknya berhak untuk hidup normal dan sehat. بنتي تعبانه لها سنه في الحاله هذه بس اكثر شيء الاسبوعين هذول الحاله تبعتها ساءت بالزياده الحين بطلت تاكل ولا تشرب الا على الحليب. Sementara seorang ibu bernama Najiah menyebut anaknya yang berusia 7 bulan sangat kekurangan berat badan. Sementara berat badan seharusnya 5 hingga 6 kilogram. ابني تعب امبارح وجبته دغري على المستشفى صار وجهه اصفر وصار زي الخرقه وجبته دغري على المستشفى يعني ميزانه بقدرش يطلع عن اكتر 2 كيلو يعني عمره 7 شهور 2 كيلو حقيقته عمره وميزانه 6. Sementara itu pihak Rumah Sakit Nasser Medical Complex menyebut sejauh ini rumah sakit telah menerima 500 pasien kekurangan gizi per harinya. Rumah sakit menerima 5 hingga 10 kasus baru setiap hari.
بالنسبة لحالات سوء التغذية تم إحصاء حتى هذه اللحظة 500 حالة سوء تغذية في مجمع ناصر الطبي. طبعا قسم سوء التغذية الآن يعني بالكامل الأسرة مشغولة بحالات سوء التغذية. كل يوم هناك ورود ل5 إلى 10 حالات جديدة. كل شهر هناك زيادة 150% عن الشهر السابق بالنسبة لحالات سوء التغذية. عدد الحالات الوفاة يقارب ما بين 60 إلى 70 نتيجة سوء التغذية منذ بدء الحرب. Menurut UNICEF, sejak awal tahun hingga Mei 2025, dalam 150 hari, rata-rata 112 anak per hari dirawat untuk kekurangan gizi di Gaza, dengan total yang dirawat mencapai 16.736. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Bu Dina. Bu Dina, kami selaku media Indonesia termasuk iNews Media Group menyebut bahwa konflik ini bukanlah peperangan namun adalah genosida yang dilakukan oleh Israel ke Palestina. Dan melihat tadi banyaknya krisis kemanusiaan, apakah sebetulnya hal ini bisa dibantu oleh negara-negara besar untuk menghentikan blokade yang dilakukan oleh Israel? Iya, begini. Israel itu sebenarnya bukan negara yang kuat sebenarnya. Dalam 12 hari perang melawan Iran kemarin kan terbukti Israel itu tidak sanggup ya. Padahal itu hanya serangan serangan rudal ya, tidak melibatkan pasukan di darat. Dalam 12 hari itu kemudian Israel minta bantuan kepada Amerika Serikat. Artinya apa? Israel itu sebenarnya sebuah negara yang sangat bergantung ekonominya, militernya kepada negara-negara barat, terutama dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Ya, suplai senjatanya aja 80% dari Amerika Serikat. Dan juga selain itu dari Jerman, dari Inggris. Artinya negara-negara barat ini punya power untuk menghentikan kejahatannya Israel ini, menghentikan genosidanya ini. Nah, masalahnya negara-negara barat ini elitnya, kita bicara soal elit dan rakyat, ada dua di sini. Elitnya itu kebanyakan mereka naik ke tampuk kekuasaan itu dengan bantuan para donatur yang pro-Zionis. Ya, karena dalam pemilu mereka butuh dana kan, butuh donatur. Nah, itu yang memberi mereka uang adalah kelompok atau orang-orang yang pro-Israel. Itu sebabnya mereka selalu mengambil keputusan yang pro-Israel. Sementara kalau rakyat Amerika, rakyat Eropa sekarang sudah betul-betul marah kepada pemerintah mereka ya, demonya besar-besaran. Kenapa? Karena 2 tahun ini kita melihat genosida yang live streaming ya, itu nggak pernah terjadi sebelumnya bahwa korban itu memberitakan diri mereka sendiri. Orang-orang Palestina itu kan mereka sangat sadar pentingnya media ya, sehingga dan media asing kan nggak boleh masuk untuk meliput, sehingga mereka meliput dirinya sendiri dan memberitakannya kepada dunia. Nah, itu yang harapannya adalah di gerakan masyarakat sipil ya. Salah satu harapan masyarakat sipil semakin membesar gerakannya menekan pemerintah di negara masing-masing, di Amerika, di Eropa, untuk memaksa pemerintah mereka masing-masing untuk menghentikan kejahatan Israel, untuk menghentikan suplai kepada Israel dan menekan Israel agar melaksanakan, sebenarnya vonis kan sudah keluar ya dari Mahkamah Internasional ICJ Juli 2024 kan sudah ada vonisnya bahwa Israel harus keluar dari Gaza, harus keluar dari tepi barat dan memberi ganti rugi kepada semua kerugian yang sudah mereka timpakan. Artinya gini, kalau kita ingin ada perdamaian kan perlu ada keadilan. Nah, kalau keadilan itu kan harus ada parameternya, siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, ini kan sudah ada juga vonisnya dari ICJ, Pengadilan Internasional. Sudah jelas bahwa yang salah adalah Israel. Berarti tinggal menunggu kemauan ya negara-negara besar terutama, tapi juga negara besar ini sebenarnya juga bisa ditekan oleh negara-negara menengah dan negara kecil gitu ya. Kita Indonesia misalnya dan negara-negara di ASEAN itu juga punya power dari sisi menekan negara besar ini untuk segera menggunakan power mereka untuk menghentikan kekejaman Israel. Baik, Bu Dina, ini kami melihat seperti ada ketimpangan ya, di mana dunia meminta agar Hamas stop, namun sepertinya tidak terjadi pada Israel yang terus melakukan blokade. Apakah menurut Anda ini ada ketimpangan yang nyata, dan apakah adanya normalisasi dalam sistem bentuk penjajahan dalam hubungan diplomasi internasional? Iya,
saya setuju ya, ini adalah ketimpangan dan ada upaya menormalisasi genosida gitu ya, dan kita masyarakat sipil harus menolak. Saya bangga sekali kalau media seperti iNews ini berpartisipasi dalam upaya mengingatkan opini publik untuk terus menyuarakan pembelaan kepada Palestina. Sebenarnya Hamas dan para pejuang Palestina itu berhak nggak sih untuk melawan? Berhak. Dan itu dilindungi oleh hukum internasional, oleh piagam PBB terkait self-determination, kemudian oleh resolusi PBB nomor 3742 kalau saya nggak salah tahun 1982, yang isinya adalah bangsa yang sedang diduduki oleh kekuatan lain atau bangsa yang terjajah itu berhak untuk melawan dengan cara apapun, termasuk dengan perjuangan bersenjata. Baik. Artinya mereka sama sekali nggak melanggar hukum, dan artinya kita sah dan betul melakukan tindakan yang benar ketika mendukung perjuangan orang-orang Palestina. Baik, Bu Dina Soleman, terima kasih banyak atas jawaban Anda yang sangat komprehensif dan tentunya membuka kacamata serta sudut pandang kita semua, dan kita harapkan bahwa genosida di Palestina segera berakhir. Terima kasih atas informasi Anda, selamat bertugas kembali, salam sehat. Iya, sama-sama, terima kasih. Dan pemirsa, kita akan ke informasi mengenai kelompok Houthi Yaman yang menyerang Tel Aviv, Israel dengan rudal hipersonik. Rudal tersebut menargetkan bandara Lod, Israel. Militer Israel mengkonfirmasi adanya peluncuran rudal dari arah Yaman ke Tel Aviv yang berhasil dicegah oleh sistem pertahanan udara milik Israel. Kedatangan rudal tersebut diikuti oleh bunyi sirene peringatan di kota Tel Aviv. Ledakan rudal hipersonik milik Houthi terlihat jelas di langit Tel Aviv dan direkam oleh warga Tel Aviv. Beberapa saat kemudian pihak Houthi mengkonfirmasi pasukan Houthi Yaman telah menembakkan rudal hipersonik dengan menargetkan bandara Lod. Presiden Prabowo Subianto tiba di Jeddah, Arab Saudi Selasa malam waktu setempat. Kunjungan kenegaraan ini dilakukan untuk membahas evaluasi pelaksanaan Haji 2025. Pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo dan rombongan mendarat di Royal Terminal Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, pukul 9 malam waktu setempat. Presiden Prabowo disambut dengan upacara kehormatan dan sejumlah delegasi kerajaan Arab Saudi. Kunjungan ini pertama kali dilakukan Presiden Prabowo sejak resmi menjabat sebagai kepala negara. Setibanya di hotel, Presiden Prabowo disambut puluhan pelajar lengkap menggunakan seragam sekolah dasar khas Indonesia. Presiden Prabowo menyalami satu persatu pelajar yang menyambutnya dan berfoto bersama. Usai berfoto bersama, Prabowo menitipkan pesan kepada para pelajar agar belajar yang baik dan giat. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita uang sebanyak 1,3 triliun rupiah terkait dengan hasil korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah CPO. Uang hasil sitaan ini berasal dari dua terdakwa korporasi, yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Kejagung menyita uang berjumlah 1,3 triliun rupiah terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak sawit mentah. Tumpukan uang sebanyak 1,3 triliun rupiah ini tampak disusun rapi oleh pihak Kejagung pada konferensi pers yang digelar 2 Juli 2025. Uang hasil sitaan 1,3 triliun rupiah ini berasal dari dua terdakwa korporasi, yakni Musimas Group dan Permata Hijau Group. Total terdakwa korporasi dari dua grup itu ada 12 perusahaan. Terdiri dari 7 perusahaan dari grup Musimas dan 5 perusahaan dari grup Permata Hijau. Kemudian setelah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum melakukan penyitaan terhadap seluruh uang yang dititipkan
sebesar tersebut yaitu 1.374.835.527 rupiah 5 sen untuk kepentingan pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A. Sebelumnya, Kejagung juga telah menyita uang 11 triliun rupiah dari terdakwa korporasi lain, yakni Wilmar Group. Penyitaan uang 11,8 triliun dan 1,3 triliun itu kemudian dimasukkan ke dalam memori kasasi yang sedang diajukan Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Amrina Rida, Seto Pratomo, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 1,3 triliun rupiah dari 2 terdakwa korporasi kasus korupsi fasilitas ekspor CPO, Musimas Group dan juga Permata Hijau Group. Dan berikut laporan jurnalis iNews Amrina Rida bersama juru kamera Muhammad Zulkarnain dan Seto Pratomo dari kantor Kejaksaan Agung. Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali melakukan penyitaan terhadap 2 terdakwa korporasi yang berkaitan dengan adanya pemberian fasilitas ataupun juga izin ekspor crude palm oil. Dan pada penyitaan ini ada kurang lebih 1,3 triliun yang disita oleh Kejaksaan Agung. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan hal ini, kami sudah bersama dengan Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yakni Pak Harli. Pak Harli, mungkin sedikit bisa dijelaskan terkait dengan penyitaan pada hari ini. Ada 1,3 triliun. Ini ada 2 korporasi, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait dengan hal tersebut. Baik, jadi rekan media bahwa memang benar seperti yang sudah kita saksikan pada hari ini merupakan satu langkah atau upaya dari Kejaksaan khususnya di jajaran Jampitsus dalam rangka bagaimana memulihkan kerugian keuangan negara, ya. Dan ini merupakan langkah tepat dalam rangka bagaimana menyeimbangkan antara tindakan-tindakan represif yang dilakukan tidak semata-mata hanya menghukum orang pelaku, tetapi juga bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara itu, ya. Dan itulah yang dilakukan saat ini. Ada sekitar 1.374 miliar ya lebih, dan ini terdiri dari 2 grup korporasi, ya, yaitu PT Musimas dan grup Permata Hijau. Nah, dan ini sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, dan karena prosesnya sekarang sedang dalam persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 39 KUHP itu, nah, Jaksa Penuntut Umum melakukan permintaan kepada pengadilan untuk dilakukan sita terhadap pengembalian ini. Dan tentunya karena perkara ini masih berproses, ya, masih tahap kasasi, belum berkekuatan hukum tetap, KUHP itu akan melakukan eksekusi terhadap ini dan menyetorkannya ini ke kas negara. Terima kasih Pak Harli atas waktunya, Pak. Selamat beraktivitas kembali. Nah, pemirsa, seperti yang tadi disampaikan oleh Harli Siregar selaku Kapus Penkum, bahwa pada konferensi pers pada hari ini ada 1,3 triliun rupiah uang yang disita oleh Kejaksaan Agung yang berasal dari 2 korporasi, yakni dari Musimas Group dan juga dari Permata Hijau Group. Dari Musimas Group ini ada 1,1 triliun rupiah dan dari Permata Hijau ini ada 1,6 miliar rupiah. Dan uang-uang ini memang statusnya baru dititipkan untuk nantinya ditunggu terlebih dahulu bagaimana proses persidangan, dan nanti apabila memang dari majelis hakim mengabulkan dakwaan dari Kejaksaan Agung, maka uang-uang ini 1,3 triliun rupiah ini nantinya akan dikembalikan kepada negara untuk memulihkan keuangan negara yang dirugikan akibat adanya korupsi terkait dengan pemberian ekspor dan juga izin CPO ini. Dan sebelumnya dari pihak Kejaksaan Agung ini pun juga telah menyita ada 11 triliun rupiah dari 1 terdakwa korporasi lainnya, yakni dari terdakwa korporasi Wilmar Group yang mana telah dilakukan pada tanggal 17 Juni 2025 lalu. Kita nantikan bersama pemirsa bagaimana kelanjutan dari kasus ini, dan tentunya kita harapkan agar kerugian negara ini bisa dipulihkan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Muhammad Zulkarnain, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Sementara itu, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bongkar paksa rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting yang menjadi tersangka korupsi proyek pembangunan jalan. Sebelumnya penggeledahan rumah tersangka sempat terhambat lantaran gerbang dan pintu rumah terkunci. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya membongkar paksa gembok pagar rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting.
Dengan mendatangkan seorang ahli kunci, petugas KPK membuka paksa gerbang rumah yang berlokasi di Komplek Elit Royal Sumatera di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Tidak lama setelah petugas KPK masuk ke dalam rumah, pagar rumah langsung ditutup dan penjagaan diperketat. Sebelumnya proses penggeledahan sempat terhenti sementara karena hingga pukul 11 siang kondisi pintu rumah terkunci. Penyidik juga sempat memeriksa sebuah paket yang tergeletak di pinggir pagar rumah untuk memastikan tidak ada hubungan dengan kasus yang tengah mereka tangani. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Topan Ginting sebagai tersangka bersama sejumlah pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan resmi terkait barang atau dokumen apa saja yang diamankan dari rumah Topan Ginting. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Lima dari 6 orang yang terjaring operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan senilai 231,8 miliar rupiah ditetapkan sebagai tersangka. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyebut siap jika diperiksa KPK lantaran salah satu tersangka, Topan Ginting, merupakan anak buahnya. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni yang lalu. Sebanyak 6 orang ditangkap dalam OTT KPK tersebut. OTT ini terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Dari 6 orang yang ditangkap, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Topan Ginting diketahui merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Menanggapi tertangkapnya Topan Ginting, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, namanya proses hukum kita bersedia saja ya Pak. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita, saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya kerjasama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Maka Saudara Kir dan Saudara RAY itu selaku pihak pemberi, ya. Kemudian Saudara TOP dan Saudara RES itu penerima dari proyek yang ada pada Dinas PUPR. Sedangkan Saudara HEL selaku pihak penerima terkait proyek di Satker PJN Wilayah 1. Terkait OTT KPK ini, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Kementerian Pekerjaan Umum juga akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Regardless, saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya, masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat penegak hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Diketahui operasi tangkap tangan ini adalah operasi senyap kedua KPK pada tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 2 mahasiswa Universitas Gajah Mada UGM meninggal dunia saat tengah mengikuti program kuliah kerja nyata di Maluku Tenggara. Perahu yang ditumpangi para mahasiswa KKN terbalik akibat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Saya bisa. Saya boleh kasih naik dong, berjalan di atas tebing, dong sepucat. Su dingin, su lapar, kalau makan siang orang Jawa kok.
Dua mahasiswa Universitas Gadjah Mada meninggal dunia saat tengah mengikuti program kuliah kerja nyata di Maluku Tenggara. Perahu yang ditumpangi para mahasiswa terbalik akibat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Debut Maluku Tenggara. Kedua korban atas nama Septian Eka Rahmadi, mahasiswa Prodi Teknologi Industri pada Fakultas Teknik asal Sumbawa Besar, dan Bagus Adi Prayogo, mahasiswa Fakultas Kehutanan yang berasal dari Bojonegoro. Pihak UGM masih berkoordinasi dengan berbagai pihak di Maluku Tenggara untuk memulangkan jenazah para korban. Kami sedang berproses untuk melakukan pemulasaran jenazah bersama dengan Pemda setempat dan juga bersama dengan Kakak serta mitra-mitra yang ada di sana, termasuk beberapa ormas yang menyelamatkan anak kami. Mohon doanya semuanya, karena situasi tidak mudah. Ada di kami semua yang ada di sana. Sebelumnya longboat dengan kapasitas 12 orang yang ditumpangi mahasiswa KKN UGM terbalik akibat cuaca buruk saat bertolak dari Desa Debut menuju Pulau Wahir, Maluku Tenggara. Dua mahasiswa UGM dinyatakan meninggal dunia setelah ditemukan di sekitar perairan Pulau War tidak jauh dari lokasi kejadian. Tim Rescue Pos Sartual dikerahkan menuju lokasi turut membantu evakuasi para korban. Pakai duit, Pak! Kita sekolah! Pakai duit! Bukan kita harus dibakar! Warga yang tinggal di daerah sempadan Sungai Cibanten meluapkan emosi kepada aparat yang menggusur rumah mereka. Warga menuding Pemkot Serang tidak memperhatikan nasib masyarakat kecil yang sudah bertahun-tahun tinggal di daerah sempadan Sungai Cibanten. Aksi ini menyebabkan arus lalu lintas macet saat sejumlah warga memblokade jalan dan membentang spanduk dan membakar ban bekas menentang relokasi. Sejumlah wanita turut menangis histeris saat memprotes penggusuran. Untuk rakyat, bukan Bapak. Bukan untuk menggusur rakyat. Warga mengaku belum mendapatkan kejelasan soal hunian pengganti dan keberatan dengan waktu penggusuran yang tidak tepat saat ekonomi dalam keadaan sulit. Udah lama saya cuma punya nyuci. Saya nggak punya rumah, saya dikasih sama orang tua, Pak. Saya punya anak berapa, Bu? Saya punya anak 4, yang satu kembar masih kecil, Pak. Mau masuk sekolah SD, yang kedua SMP. Saya biaya dari mana? Sedangkan rumah digusur dari mana, Pak? Tolong, Pak. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kota Serang, Iwan Sunardi, menjelaskan pembongkaran bangunan ilegal di sempadan Sungai Cibanten merupakan program menormalisasi sungai untuk mencegah banjir. Penggusuran kali ini, bangunan yang kosong dan tempat usaha yang bukan tempat tinggal. Kemudian yang kedua, kami dari pemerintah Kota Serang dalam melakukan pembongkaran, kami sebetulnya sudah memanusiakan masyarakat yang akan dibongkar dengan menempatkan di rusunawa yang sudah kami kaji dari pemerintah Kota Serang akan memberikan bebas biaya sewa. Sejumlah petugas kepolisian dan Satpol PP diterjunkan untuk menjaga situasi setelah mediasi. Blokade jalan akhirnya dibuka kembali. Namun warga bersikeras akan terus melakukan penolakan sampai pemerintah memberikan kepastian. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Aksi adu mulut antara petugas kepolisian dengan sejumlah pengunjuk rasa terjadi saat massa memblokade ruas Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta pada Rabu sore. Petugas meminta massa membuka separuh badan jalan agar kemacetan panjang kendaraan bisa terurai. Tidak juga mau membuka blokade dan membubarkan diri, polisi akhirnya mengambil tindakan tegas dengan membubarkan paksa massa. Aksi turun ke jalan yang dilakukan ratusan sopir truk ini merupakan bentuk penolakan mereka atas kebijakan overdimension dan overload bagi kendaraan berat. Kebijakan ini dinilai merugikan para sopir truk mengingat bongkar muat barang dilakukan pihak perusahaan. 6 pengunjuk rasa yang dianggap provokator diamankan polisi. Mereka menutup jalan kembali, kemudian mengancam akan memacetkan Jakarta, sehingga dengan terpaksa kita lakukan penertiban dan pembubaran. Untuk saat ini sudah kita lakukan penertiban dan pembubaran,
Kemudian untuk arus lalu lintas juga kembali normal. Siapa yang kita amankan, namun demikian nanti kita akan minta keterangan lebih lanjut. Berapa orang, Pak? Kurang lebih tadi ada 6 orang yang kita amankan. Usai pembubaran, Jalan Medan Merdeka Selatan yang mengarah dari Bundaran Patung Kuda menuju Stasiun Gambir kembali bisa dilalui kendaraan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dan pemirsa iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Reni Arumsari. Halo, selamat sore Reni. Ada informasi apa lagi di iNews sore nanti? Ya, selamat sore Camar dan juga pemirsa. Tentunya setelah ini masih ada sejumlah informasi menarik lainnya. Di antaranya, Israel secara brutal menyerang kafe dan pasar di Gaza, Palestina. 34 orang tewas akibat serangan rudal tersebut. Kejaksaan Agung RI menyita uang sebanyak 1,3 triliun rupiah terkait hasil korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Ya, kita awali informasi pemerintah melalui Kemenhub berencana menaikkan tarif ojek online 8 hingga 15%. Kemenhub mengklaim kenaikan tersebut telah disepakati dan akan diterapkan. Pemerintah kembali berencana menaikkan tarif ojol sebanyak 8 hingga 15% tergantung pada zona operasional. Bahkan rencana ini sudah memasuki tahap akhir. Rencana kenaikan tarif ojol mendapat beragam reaksi. Pengemudi panik. Para pengemudi ojol juga takut kehilangan penumpang jika wacana ini diterapkan. Sementara Kementerian Perhubungan masih mengkaji rencana tersebut. Salah satunya adalah meminta kenaikan tarif. Baik itu tarif penumpang maupun juga rasionalisasi tarif antaran. Nah, yang bisa kita lakukan hanya karena memang sudah ada di PM KPIS 101 hanya angkutan penumpang. Yang angkutan antaran ini sedang kita diskusikan. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Puluhan pasien panik dievakuasi saat kebakaran Rumah Sakit Hermina, Jatinegara, Jakarta Timur pada pagi tadi. Api diduga berasal dari panel listrik di ruang farmasi di lantai 3 rumah sakit. Puluhan pasien rawat inap panik berhamburan dievakuasi keluar saat terjadi kebakaran di Rumah Sakit Hermina Jatinegara Rabu pagi. Asap pekat menyelimuti beberapa lantai gedung rawat jalan rumah sakit tersebut. Petugas damkar berusaha menyedot asap menggunakan alat khusus hingga berjibaku memadamkan api. Tak lama api bisa dipadamkan, namun asap masih menyelimuti. Petugas pemadam menyisir setiap sudut rumah sakit dan melakukan proses pendinginan. Api diduga berasal dari panel listrik di ruang farmasi di lantai 3 rumah sakit. Didapati obat-obatan di etalase farmasi hangus terbakar. Dugaannya itu dari ruang farmasi. Nah, kalau unit kita terjunkan ada kurang lebih 10 unit, jadi 5 unit pompa atau unit penyalur, 5 lagi unit pendukung seperti smoke removal, quick response, komando dan sebagainya. Korban sepertinya tidak ada, jadi pasien sudah kita datang, pasien sudah dievakuasi semuanya, tapi masih ada satu yang tadi bapak-bapak paling terakhir dievakuasi, insya Allah tidak ada korban. Total 10 mobil damkar dikerahkan ke lokasi.
Tidak ada korban, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pihak Rumah Sakit Hermina Jatinegara mengungkap saat ini penyebab kebakaran masih terus diselidiki. Sementara pasca kebakaran, para pasien sudah kembali ke ruangan masing-masing dengan keadaan baik. Pasca kebakaran yang terjadi di Rumah Sakit Hermina, tim Inafis mulai melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran yang melahap ruang farmasi Rumah Sakit Hermina. Akibat kejadian tersebut, pengambilan obat dialihkan ke ruang farmasi lainnya. Pasien diperbolehkan masuk ke dalam ruangan sekitar pukul 9 pagi. Api berhasil dipadamkan selama kurang lebih 2,5 jam lamanya. Kebakaran terjadi pada pukul 4.45 pagi dan berhasil dipadamkan pada pukul 7.30. Kejadian ini dapat segera dikendalikan. Semua kekuatan disentralkan di area kebakaran serta pengamanan pasien sehingga dalam waktu 25 menit asal api sudah dapat dikendalikan dan sudah dapat dipadamkan. Untuk saat ini, ya, pasien rawat jalan dan rawat inap di Hermina Jatinegara sudah berada dalam kondisi aman, sudah terlayani dengan baik, sudah kembali dari proses evakuasi, ya, dan dokter sudah memastikan kondisi saat ini mereka dalam kondisi aman. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api tersebut. Para pasien juga sudah dievakuasi ke ruangan terbuka di depan Rumah Sakit Hermina. Dari Jakarta, Ismailia, Muhammad Koirudin, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang balita terjatuh dari bis bertuliskan Mabes Angkatan Darat di Jalan Tol Jor Joglo Ciledug Bintaro. Pihak TNI AD menyebut bis sedang digunakan untuk keperluan. Seorang pengemudi yang tengah melaju di Jalan Tol Jor Joglo Ciledug Veteran Bintaro mengalami peristiwa tak terduga, di mana seorang balita tiba-tiba terjatuh dari sebuah bus yang ada di depannya. Beruntung pengemudi dapat menghentikan mobilnya sehingga tak menabrak balita malang tersebut dan langsung mengevakuasinya. Pengemudi kemudian melihat bus yang membawa balita tersebut berhenti di pinggir jalan dan langsung serahkan balita ke orang tuanya yang merupakan penumpang bus. Pihak TNI Angkatan Darat buka suara terkait peristiwa ini, karena di badan bus ada tulisan Mabes AD. TNI menyebut bus digunakan dalam rangka takziah. Dalam perjalanan, seorang balita penumpang bus duduk dekat pintu darurat. Pintu tiba-tiba terbuka hingga balita malang itu terjatuh. Menurut Kepala Satuan Patroli Jalan Raya di Telantas Polda Metro Jaya, peristiwa terjadi pada Senin kemarin. Kami sedang melakukan pengumpulan informasi dan data bersama-sama terkait dengan penyebab daripada balita tersebut jatuh dari kendaraan bus. Demikian yang bisa disampaikan. Akibat peristiwa ini, balita mengalami luka ringan pada tubuhnya. Orang tua diimbau untuk selalu berhati-hati dalam mengawasi buah hatinya, khususnya dalam berkendara. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Helmi Sejang Bakti, iNews melaporkan. Ya, sementara di Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, seorang ibu muda lumpuh total usai operasi sesar di RSUD Kasbullah Abdul Majid. Diduga ia mendapat obat bius kadaluarsa sehingga merasakan sakit luar biasa saat operasi. Ratih Reinada, warga Kelurahan Pedurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi ini hanya bisa terbaring lemah di kasur lantai rumahnya. Ibu muda berusia 30 tahun ini mengalami lumpuh total pasca operasi sesar 9 bulan yang lalu.
Operasi kelahiran anak keempatnya ini dilakukan di RSUD Dr. Casbullah Abdul Majid, Bekasi. Diduga saat operasi Ratih disuntik oleh obat bius kadaluarsa dan tidak bekerja maksimal. Sehingga saat dilakukan pembedahan Ratih histeris, merasakan sakit yang luar biasa. Ya Allah, masih sadar Pak, dikenain pisau. Ya ampun, berapa? Jadi bius pertama dikira saya, dokternya datang ke saya megang perut ditanya, udah berasa belum, apa masih gimana gitu kan. Ini enggak taunya mandi belum. Oh, berarti teriak tuh saat itu. Saya teriak, astagfirullahaladzim, dokter sakit dokter. Akhirnya dokternya buka sarung tangan, dia duduk ke bangku yang pojok lah gitu. Dia ngomong, ini kalau nggak dilihat kadaluarsanya. Pasca operasi sesar, kondisi Ratih semakin lemah. Diagnosa dokter yang menangani juga berubah-ubah dan tidak jelas. Terkait dugaan malpraktik, pihak RSUD Dr. Casbullah Abdul Majid Bekasi membantah kelumpuhan akibat obat bius kadaluarsa, namun diakibatkan oleh penyakit TB tulang belakang yang parah. Dari saraf konsul ke bagian paru-paru, dari paru-paru terus kembali sama saraf, ada yang merit, keluar hasil. Ternyata banyak TBC di tulang belakang. Selain mengalami kelumpuhan, Ratih kini harus berjuang menghadapi kesulitan ekonomi lantaran ia tidak bisa lagi bekerja dan ditinggalkan oleh suaminya. Untuk menghidupi keempat anaknya, Ratih terpaksa bergantung kepada orang tuanya yang bekerja sebagai ojek pangkalan. Sementara Pemkot Bekasi menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki dugaan malpraktik ini. Ya, pemirsa, viral di media sosial sebuah video yang menayangkan soal seorang suami murka. Diduga lantaran lambannya penanganan dokter di RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Suami tersebut murka lantaran istrinya yang sedang sakit parah tidak kunjung ditangani secara serius, hanya diberikan suntikan hingga menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa sore. Ini kemarin kena ngomong sus, tolong sedot itu perutnya udah penuh airnya. Ngomongnya nunggu dokter. Dari kemarin aing ngomong, panyedotkan batang apa aja kan aing sekuatan. Saya udah tinggalin majikan aing, kumaha ya. Abang kena pamajikan aing BPJS hari-hari. Seorang suami bernama Nanang Rusmana murka kepada dokter dan perawat di RSUD Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat, lantaran lambannya penanganan dokter terhadap istrinya yang bernama Ulfa yang dirawat karena sedang sakit parah hingga nyawanya pun tidak dapat tertolong. Suami juga menyinggung soal buruknya layanan bagi peserta BPJS di RSUD Cibabat. Yulia menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Cibabat setelah dirawat selama 2 hari. Almarhum dirujuk ke RSUD Cibabat setelah sebelumnya sempat diperiksa ke klinik dan rumah sakit Dustira, Kota Cimahi. Nanang menilai adanya unsur kelalaian dari pihak RSUD Cibabat. Awalnya didiagnosa mengidap penyakit radang usus dan tumor jinak, namun belakangan di bagian sekitar perutnya kerap dipenuhi cairan. Saat dirawat, istrinya hanya diberikan suntikan obat dan dinilai minimnya penanganan serius dari sang dokter. Kalau penanganan, saya bilang nggak ada penanganan, cuman dicek aja, terus dikasih obat suntik gitu aja. Karena hari libur terakhir itu alasannya. Ya, nah, kepengennya saya itu kalau susternya itu gampang diajak ngomong, ya saya pengennya itu suster itu ngomong ke dokter yang jaga. Nah, dokter yang jaga itu telepon yang mau ngurusin dokter pasien saya itu gitu kan, minta izin lah tindak lanjut kalau memang mereka takut gitu kan. Kalau boleh tahu sakit apa kan ininya? Kalau pertamanya sih radang usus sama tumor jinak waktu itu. Cuman kesininya tumornya udah mending, cuman di usus. Jadi si cairan itu adanya di luar lambung. Dan sebenarnya hanya memang agak sedikit sesak ya, karena memang perutnya membesar. Cuma untuk komunikasi semua bagus, sehingga kenapa kami jadwalkan secara elektif, yaitu di hari Senin itu sendiri. Nah itu jadi tiba-tiba rest atau tiba-tiba henti nafas itu memang nanti pada saat audit klinik akan bisa secara gamblang kita bisa sampaikan.
Sementara itu, suasana duka masih menyelimuti rumah keluarga Nanang. Pihak keluarga Nanang pun berharap kejadian serupa tidak terulang, serta pelayanan rumah sakit diharapkan dapat berkeadilan dan setara baik bagi pasien BPJS maupun pasien non-BPJS. Ya, terima kasih Anda kembali menyaksikan iNews Sore pemirsa. Kisruh penerimaan murid baru di Banyuwangi membuat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meminta Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk menghentikan sementara sistem penerimaan murid baru di Banyuwangi. Di sisi lain, di Kota Depok, ratusan orang tua murid berdesakan mendaftarkan anaknya di program rintisan sekolah swasta gratis. 137. Ratusan orang tua murid memadati aula gedung di Balai K2 Balai Kota Depok sejak pagi hari. Para orang tua murid ini antusias mengikuti pendaftaran program rintisan sekolah swasta gratis atau RSSG tingkat sekolah menengah pertama untuk tahun ajaran 2025 hingga 2026. Terdapat 50 sekolah yang bergabung dalam program RSSG yang terdiri dari SMP dan MTS swasta yang siap menerima siswa baru tanpa biaya. Kuota diperkirakan mencapai hingga 3.000 siswa. Penyebaran peserta akan dilakukan secara merata berdasarkan daya tampung masing-masing sekolah. Betul, sampai hari ini sudah ada 50 sekolah yang asalnya 33. Alhamdulillah terus berkembang, juga melayani aspirasi masyarakat juga ya, yang pengen bekerja sama di RSG ini. Jadi alhamdulillah sudah ada 50, itu gabungan antara MTS, SMP dengan MTS. Sementara itu, akibat gangguan sistem penerimaan murid baru di Banyuwangi, Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk menghentikan sementara sistem SPMB SMA di Banyuwangi hingga ada penyelesaiannya nanti. Wagub Jatim juga memastikan gangguan sistem SPMB di Jawa Timur saat ini hanya terjadi di Banyuwangi. Ya, artinya satu, jangan sampai nambah lagi kejadian seperti ini. Saya udah warning keras, jangan sampai ada kejadian seperti ini lagi. Ibaratnya kalau ada jalur di pabrik tuh ada yang macet kan langsung di stop dulu dong. Kalau nggak ntar muncul lagi nih, ada yang dapat bukti diterima. Karena gini loh, siapapun yang bisa diterima ini sistemnya diaudit sama Kemendikbud juga. Jadi bukan sepenuhnya di tangan kita sendiri. Tapi kami akan fight juga nih untuk mereka yang sudah dapat bukti diterima, ini harus ada solusinya. Nggak bisa kemudian mereka begitu aja kita biarkan. Syukur-syukur ternyata mereka memang berhak diterima. Tapi kalau misalnya enggak kan, nah kita harus pikirkan nasibnya. Makanya saya mohon waktu ini, tadi baru saya telepon tadi siang Kepala Dinas Pendidikan untuk menyikapi masalah ini. Sementara itu, Wagub Jatim memastikan bagi siswa yang telah diterima sesuai sistem akan tetap diterima. Emil juga mengingatkan agar semua pihak tetap bersabar dan tidak sampai mengulangi kejadian serupa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara pemirsa, akibat puluhan anak tidak masuk jalur domisili, ratusan warga Pamulang menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Bahkan akses masuk menuju sekolah pun diblokir para orang tua dengan cara dicor. Utamakan lingkungan, jadilah terserah sekolah warga kami. Ratusan warga Pamulang ini menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Mereka protes karena puluhan anak-anak sekitar tidak masuk jalur domisili dalam proses seleksi penerimaan murid baru di sekolah tersebut. Ayo suarakan sekali lagi, Bapak. Bahkan dalam aksinya, seluruh akses masuk menuju sekolah pun diblokir para orang tua dengan cara menutup semua portal menggunakan cor-coran. Data dari pengurus lingkungan menyebut 60 anak yang mendaftar melalui jalur domisili, 34 diantaranya tidak lolos dalam seleksi penerimaan murid baru di SMA Negeri 3. Salah seorang ketua RW menyayangkan anak-anak sekitar yang rumahnya tidak jauh dari sekolah, namun justru tidak masuk dalam jalur domisili. Mengharapkan anak-anak kami tetap bisa sekolah di sini, Pak. Bukan 100 meter lagi, 7 meter belakang sekolahan, khususnya RW 12, Pak. Gitu. Dan bahkan yang namanya Pak Ridwan ini
Pak RT Ciritan RW 10 itu jaraknya paling 50 meter Pak, nggak diterima. Dan itu di daftarnya jalur apa Pak? Jalur domisili. Pihak sekolah menegaskan proses seleksi penerimaan murid baru dilakukan secara online dan menjadi keputusan pemerintah Provinsi Banten, bukan keputusan sekolah. Jalur domisili itu pemeringkatannya ditentukan oleh nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Itu pemeringkatan pertama. Jadi bukan jarak mereka ke sekolah, tetapi karena domisili itu bukan hanya warga sekitar, tetapi juga warga di Kecamatan Pamulang. Pihak sekolah beserta warga sepakat untuk mengadukan soal puluhan anak tidak masuk melalui jalur domisili ini ke Gubernur Banten. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, Anyus melaporkan. Pemirsa, 47 kepala sekolah rakyat mengikuti retret gelombang 2 yang digelar Kementerian Sosial. Retret ini bertujuan memberi pemahaman tentang standar kerja kepala sekolah rakyat. Kementerian Sosial menggelar kegiatan retret untuk 47 kepala sekolah rakyat yang berlangsung di Kompleks Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi di lingkungan Kemensos Margaguna, Jakarta Selatan. Retret ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menyamakan visi, pemahaman, serta standar operasional para kepala sekolah yang akan memimpin institusi pendidikan alternatif berbasis kerakyatan. Selama retret, peserta akan menerima beragam materi strategis seperti kebijakan sekolah rakyat, pendidikan inklusif ramah anak dan HAM, motivasi dan empati sosial, pengelolaan sekolah asrama, kurikulum sekolah rakyat, bela negara, bimbingan pengasuhan, serta manajemen administrasi sekolah. Rencananya kegiatan ini berlangsung selama 5 hari mulai 1 hingga 5 Juli mendatang. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Ade Supriyatna, Aulia Syah, iNews melaporkan. Pemirsa, desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden kembali disuarakan. Koalisi Masyarakat Sipil dan Forum Purnawirawan TNI menilai pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat. Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil dan Forum Purnawirawan TNI kembali menyuarakan desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Mereka mendesak pihak DPR untuk tidak diam dan segera merespons surat pemakzulan Gibran yang mereka ajukan karena menganggap pemakzulan Gibran sudah memenuhi syarat. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata ya satu, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti dibuktikan. Tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan itu. Dan selanjutnya yang ketiga bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad menekankan bahwa tindak lanjut surat usulan pemakzulan Gibran harus dilakukan secara berhati-hati oleh pimpinan DPR. Itu kan Forum Purnawirawan, ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga Purnawirawan. Dan Purnawirawan ini kan banyak, jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Surat desakan pemakzulan Gibran diketahui salah satunya berasal dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Dalam surat tersebut, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyorot Gibran karena memperoleh tiket pencalonan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang cacat hukum. Soal pemakzulan Gibran, mantan Presiden Jokowi juga sudah memberi pernyataan. Jokowi menegaskan semua sudah melalui proses. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu. Jokowi menjelaskan prosedur pemakzulan kepala negara harus melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, lalu ke Mahkamah Konstitusi dan kembali ke MPR.
Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang beserta rombongan meninjau langsung lokasi jembatan ambruk di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Dalam kunjungannya, Wagub meminta perusahaan untuk komit membangun jalan khusus agar tidak terjadi lagi jembatan ambruk ataupun peristiwa lainnya di jalan nasional. Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang langsung meninjau lokasi jembatan ambruk yang membuat 4 unit truk bermuatan batu bara terjebak. Wakil Gubernur sangat menyayangkan peristiwa jembatan ambruk yang terjadi di Desa Muara Lawai. Wagub mengatakan dirinya meminta perusahaan ataupun transportir harus lebih tertib lagi dalam mengangkut hasil bumi. Pasalnya, salah satu penyebab terjadinya peristiwa diduga diakibatkan muatan yang melebihi tonase dan tidak mampu ditampung oleh kemampuan jembatan. Wagub asal Kabupaten Lahat ini juga menegaskan bahwa salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kejadian berulang, yakni perusahaan harus membuat atau melalui jalan khusus batu bara agar juga tidak lagi merugikan masyarakat yang dilintasi truk. Jembatan sudah lama, tapi dengan kapasitinya angkutan batu bara terlalu berat, ada yang 30 sampai 35 ton, jadi kekuatan batu bara kekuatan jembatannya nggak kuat lagi, sedangkan jembatan dari tahun 70-70-an dan direhab kurang lebih 97 juga pernah direhab itu. Selain itu, Wagub juga meminta perusahaan yang angkutannya menyebabkan jembatan ambruk agar bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi. Karena Wagub menilai peristiwa ini tidak terlepas dari peran perusahaan dalam proses eksplorasi batu bara. Sebelumnya, peristiwa jembatan ambruk di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat terjadi pada Minggu malam sekitar pukul 11 malam. 4 truk bermuatan batu bara terperosok akibat jembatan yang dilalui ambruk. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Israel kembali mengeluarkan peringatan keras terhadap Hamas apabila kelompok tersebut menolak menyepakati proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan. Israel mengancam wilayah Gaza berubah menjadi debu. Pejabat Israel memperingatkan Hamas operasi militer di Gaza akan ditingkatkan jika negosiasi gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera tidak segera berlanjut. Apabila kelompok tersebut menolak menyepakati proposal gencatan senjata dan pertukaran tawanan, Israel mengancam wilayah Gaza berubah menjadi debu. Sementara Israel memerintahkan penduduk sipil di daerah-daerah tambahan kota Gaza mengungsi ke wilayah selatan yang menandakan persiapan untuk kemungkinan perluasan serangan darat tentara. Amerika Serikat mendorong gencatan senjata selama 60 hari antara Israel dan Hamas. Sebelumnya, Hamas telah meminta jaminan untuk gencatan senjata agar mengakhiri perang Israel dan penarikan semua pasukan Israel dari Gaza. Namun Israel menolak memberikan komitmen tersebut. Selain itu, Hamas mengeluarkan usulan balasan yang meminta agar negosiasi gencatan senjata dan agar pemerintah Trump menjamin perundingan untuk mencapai penyelesaian akhir perang. Ya pemirsa, dan untuk membahas informasi selengkapnya telah hadir di studio aktivis kemanusiaan Palestina dan juga pendiri International Networking for Humanitarian Muhammad Hussein. Selamat sore Mas Hussein, apa kabar? Selamat sore Mbak Reni, alhamdulillah sehat. Ya baik Mas Hussein, ini terkini Amerika sudah menawarkan untuk memediasi antara Israel dan Palestina untuk gencatan senjata. Menurut Mas Hussein, apakah ini hal yang baik? Ya, jadi sebetulnya ini adalah pilihan buruk dari yang terburuk. Karena kita tahu bahwa Amerika ini sejak awal genosida dilancarkan adalah partner utama Israel. Mereka yang selama ini mensuplai amunisi, kemudian tank-tank baja dan teknologi militernya. Namun pada akhirnya melihat
tidak adanya satu lembaga di dunia yang mampu menjadi mediator dan tidak ada satu negara pun yang mampu menjadi mediator, akhirnya seperti biasa. Amerika memposisikan dirinya sebagai mediator yang pasti seperti yang sudah-sudah tidak akan netral. Karena memang tradisinya sejak awal, sejak Israel menyerang Gaza 2008, lalu 2012, 2014, dan saya hadir di Gaza saat itu, selalu eskalasi atau perang semacam ini berakhir dengan gencatan senjata yang dimediasi tidak hanya oleh Amerika sebetulnya, tapi juga oleh Qatar dan Mesir. Namun tetap Amerika ya di situ posisinya sebagai inisiator seperti itu. Berarti bisa dibilang ini pilihan yang terbaik dari pilihan-pilihan buruk ya, Mas Hussein ya. Kalau menurut Mas Hussein sendiri, apakah pihak Israel dan Palestina akan menerima katakanlah tawaran ini? Kalau kita melihat dari narasi yang beredar saat hari ini bahwa pihak Israel dikatakan sudah menyetujui proposal yang diajukan oleh Amerika sebagai mediator, dan sekarang bola panasnya berada di Hamas atau di para pejuang Gaza. Kita masih melihat menanti. Yang pasti sejak tanggal 7 Oktober, sejak awal genosida berlangsung, pihak yang paling menginginkan adanya kesepakatan ini adalah para pejuang Gaza atau Hamas. Dan mereka selalu konsisten bahwa kami siap kapanpun untuk dilakukannya kesepakatan gencatan senjata, namun tentu dengan poin-poin yang harus menguntungkan juga bagi pihak mereka. Tidak poin-poin yang hanya menguntungkan Israel dan Amerika, namun ya ada tuntutan dari Hamas yang sudah disampaikan berkali-kali sejak awal pecahnya perang. Seperti misalnya diangkatnya blokade, kemudian dibebaskannya para sandera Palestina di penjara-penjara Israel, kemudian penghentian perang secara total, ya, dan dibukanya perbatasan untuk dilakukan rekonstruksi Gaza. Kira-kira mendapat tawaran seperti ini, pihak Hamas akan merespon seperti apa kalau menurut Mas Hussein? Ya, yang seperti saya jelaskan tadi bahwa Hamas selalu menjadi pihak yang paling siap untuk adanya kesepakatan gencatan senjata. Tapi sekali lagi Hamas akan mempelajari, karena sebetulnya bukan hanya Hamas ini hanya juru bicara dari gabungan faksi-faksi perlawanan yang ada di Gaza. Ada di situ Jabhah Demokratiyah, Jabhah Sya'biyah, ada juga di situ Fatah, ada juga di situ Jihad Islami. Jadi biasanya mereka ini ketika hendak menjawab atau merespon tawaran ini, mereka harus berkomunikasi sesama mereka, kemudian mereka mempelajari poin-poin yang ada di dalam proposal itu, berusaha agar setiap poin-poin itu memiliki kepentingan atau keuntungan bagi warga Palestina paling tidak. Kalau dari sisi Israel sendiri, kira-kira seperti apa menanggapi tawaran ini? Sebetulnya ini bukan hal yang tidak bisa diprediksi ya. Sejak awal saya juga sudah sampaikan bahwa Israel pada akhirnya dia tidak punya pilihan. Mereka harus menerima kesepakatan gencatan senjata karena apalagi hari ini melihat kondisi yang juga sudah tidak menguntungkan bagi Israel. 21 bulan ya, 3 bulan lagi jadi 2 tahun ya. 3 tahun kurang 2 tahun kurang 3 bulan Israel mengorbankan tentara-tentaranya, terbunuh di medan perang di Gaza, kemudian kerugian material, kemudian korban-korban lain yang cacat, yang bunuh diri di kalangan tentara Israel, itu ujungnya selalu sama. Israel pada akhirnya tidak punya pilihan, mereka juga akan tidak mau menerima kesepakatan gencatan senjata. Apalagi di sini saya sebut ada banyak faktor sebetulnya yang membuat hal ini optimis akan terjadi. Di antaranya adalah posisi Netanyahu yang semakin terpojok, namun juga dia sudah diberikan jalan keluar oleh Donald Trump, di mana Donald Trump langsung turun tangan mengadvokasi Netanyahu dari skandal politiknya, skandal korupsinya, kemudian juga tekanan dari dalam Israel, di mana demonstrasi semakin keras dan banyak hal. Intinya Israel juga tampaknya harus menerima fakta bahwa mereka harus menerima senjata ini. Jadi menurut Mas Hussein memang Israel sudah tidak punya pilihan selain menerima gencatan senjata ini ya. Israel baru saja mengancam kalau Hamas tidak mau menerima gencatan senjata ini, mereka akan membuat
Gaza menjadi seperti debu. Menurut Mas Hussein, kenapa sampai Israel memberikan ancaman seperti itu? Ini bukan ancaman baru. Ini bukan ancaman baru dari awal, dari 7 Oktober. Tidak hanya Netanyahu, tapi juga Menteri Pertahanannya, kemudian Panglima tentaranya, semua sepakat bahwa kami akan menghancurkan Gaza sampai ke akar-akarnya dengan blokade logistik, medis, tidak ada internet, tidak ada air. Namun faktanya 20 bulan mereka tidak bisa mencapai apapun di situ. Bahkan yang kita lihat fakta ini ya, bukan satu hoax. Sejak 7 Oktober sampai sekarang, hampir mayoritas petinggi-petinggi pejabat Zionis dari kemiliteran itu sudah dipecat atau mengundurkan diri. Menteri Pertahanannya misalnya Avigdor Lieberman, kemudian Benny Gantz, kemudian banyak sekali petinggi-petinggi militer dan di Kementerian Militer Pertahanan mereka itu mengundurkan diri karena kegagalan yang mereka dapatkan selama di Gaza. Jadi menurut saya ancaman Netanyahu atau Israel dalam hal ini itu terhadap Gaza ini bukan hal baru, dan seperti biasa warga Gaza hanya akan menertawakan ancaman seperti ini. Bagi mereka tidak ada alasan mereka untuk menyerah. Baik, terima kasih Mas Hussein, luar biasa sekali dialog kita hari ini. Selamat sore dan semoga sehat selalu Mas Hussein. Ya, sama-sama. Ya, kembali di Ayu Sore pemirsa, Wakil Gubernur Sumsel Ciujang beserta rombongan meninjau langsung lokasi jembatan ambruk di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Dalam kunjungannya, Wagub meminta perusahaan untuk komit membangun jalan khusus agar tidak lagi terjadi jembatan ambruk ataupun peristiwa lainnya di jalan nasional. Wakil Gubernur Sumsel Ciujang langsung meninjau lokasi jembatan ambruk yang membuat 4 unit truk bermuatan batu bara terjebak. Wakil Gubernur sangat menyayangkan peristiwa jembatan ambruk yang terjadi di Desa Muara Lawai. Wagub mengatakan dirinya meminta perusahaan ataupun transportir harus lebih tertib lagi dalam mengangkut hasil bumi. Pasalnya, salah satu penyebab terjadinya peristiwa diduga diakibatkan muatan yang melebihi tonase dan tidak mampu ditampung oleh kemampuan jembatan. Wagub asal Kabupaten Lahat ini juga menegaskan bahwa salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kejadian berulang, yakni perusahaan harus membuat atau melalui jalan khusus batu bara agar juga tidak lagi merugikan masyarakat yang dilintasi truk. Jembatan sudah lama, tapi dengan kapasitinya angkutan batu bara terlalu berat, ada yang 30 sampai 35 ton, jadi kekuatan batu bara kekuatan jembatannya nggak kuat lagi, sedangkan jembatan dari tahun 70-70-an dan direhab kurang lebih 97 juga pernah direhab itu. Selain itu, Wagub juga meminta perusahaan yang angkutannya menyebabkan jembatan ambruk agar bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi. Karena Wagub menilai peristiwa ini tidak terlepas dari peran perusahaan dalam proses eksplorasi batu bara. Sebelumnya, peristiwa jembatan ambruk di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat terjadi pada Minggu malam sekitar pukul 11 malam. 4 truk bermuatan batu bara terperosok akibat jembatan yang dilalui ambruk. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi Thailand menskor Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pada hari Selasa 1 Juli 2025. Skorsing atau penangguhan jabatan ini menyusul dugaan kebocoran panggilan telepon Paetongtarn dengan pemimpin senior Kamboja Hun Sen. Paetongtarn diberi waktu 2 pekan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam dugaan pelanggaran etika, menelpon dan memanggil paman Hun Sen. Paetongtarn menghadapi ketidakpuasan yang makin besar atas penanganan sengketa perbatasan dengan Kamboja. Ketidakharmonisan Thailand dan Kamboja berawal dari perebutan wilayah perbatasan hingga menewaskan 1 orang tentara Kamboja.
Ya, sebelumnya pemirsa, sekitar 4.000 demonstran memenuhi jalan di sekitar Monumen Perjuangan Bangkok pada hari Sabtu waktu setempat, menuntut Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra untuk mundur. Warga Thailand marah atas kasus sengketa perbatasan dengan Kamboja. Kemarahan publik meningkat setelah bocornya panggilan telepon antara Shinawatra dan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Pemirsa, selebgram asal Indonesia ditahan oleh otoritas Myanmar sejak Desember 2024. Menurut Kementerian Luar Negeri, AP ditangkap atas tuduhan memasuki Myanmar secara ilegal dan menemui kelompok bersenjata. Ya pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Ayu Sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi Pratama. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan menyejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Reni Arumsari pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Selebgram asal Indonesia berinisial AP diduga ditahan junta militer Myanmar. Hal ini pertama kali disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya dalam rapat kerja bersama Kementerian Luar Negeri pada Senin 30 Juni. Abraham menyebut WNI berusia 33 tahun yang berprofesi sebagai konten kreator dituduh terlibat dalam pendanaan kelompok pemberontak Myanmar. AP ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024. Yang terakhir, ini terkait dengan warga negara kita di Myanmar. Ada satu warga negara kita di Myanmar yang ditahan oleh pemerintahan Myanmar. Kemarin kami sudah komunikasi dengan Pak Yuda, PWNI. Dia ditahan karena terkait dengan imigrasi. Nah, alangkah baiknya bisa dikomunikasikan untuk diberikan amnesti ataupun dideportasi karena dia dituduh bahwa dia mendanai pemberontak Myanmar. Anak muda Pak, umurnya seumuran saya 33, masih muda, padahal dia tidak ada niat untuk seperti itu. Dia hanya selebgram, suka bikin konten. Alangkah